So, kita mulai nanti 5 menit ya. Saya basa-basi dulu, salam-salam dulu. Kalian absen dulu di komen, teman-teman di Facebook dan di Zoom. Absen dulu, kalian dari kota mana aja nih. Soalnya besok saya udah roadshow ya. Padang, Sidoarjo, Jember, Banyuwangi, udah tuh Medan ya, teman-teman ya. Udah pulang lagi. Tiba-tiba udah November. November itu di Kupang, Ende, Batam, Bandung. Oktober itu Oktober. November kita udah Anuareng, udah ke Korea, Medan ya teman-teman ya. Ada Kubing juga. So absen-absen dulu teman-teman. Nah hari ini dadakan ya teman-teman ya. Soalnya saya kemarin malam pas video call sama dokter selegram kita yang paling cantik. Hai, pas banget dadak-dadakan aja kan sebenarnya. Dok, isi yuk, duduk. Soalnya kan soalnya susah ya teman-teman ya. Ya, nanti saya kenalin kan belum tentu semua udah kenal gitu ya. Jadi nanti saya kenalin, tanya siapa dia, biar dia yang jawab aja lah. Nah, teman-teman, ini kan beliau adalah pakar ya, teman-teman ya. Jadi sekolah dokter itu dokter, lalu ambil spesialis, lalu ambil subspesialis. Itu udah mentok tuh, teman-teman. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi tuh. Nah, beliau adalah salah satu pakar sub diabetes tuh, teman-teman. Jadi kalian ajak tuh orang-orang diabetes, member kalian atau prospek kalian untuk ketemu kita semua di Zoom itu atau di live Facebook ya teman-teman. Karena dokter ini penting banget. Nah, teman-teman, saya belum mulai dulu ya, sampai kalian share-share dulu ya kan. Soalnya ini kesempatan langka ya. Kedatangan dokter, selegram, cantik, luar dalam, soleha. Dan ternyata ketawa dia. Share-share dulu, karena nggak ada lagi tuh teman-teman ya. Apa atap di atas subspesialis udah nggak ada tuh. Ini udah atap nih teman-teman. Ibarat sekolah kalau kata dokter after udah mentok di ujung langit-langit udah nggak ada lagi tuh. Ih, ada dokter after juga. Saya nanti next mau beduk sama dokter after juga. Jadi di IFC tuh kita banyak banget kehadiran dokter-dokter hebat ya, teman-teman ya. So kalian manfaatin tuh ada dokter after. Next saya mau beduk deh sama dokter after deh. Seru seru seru. Kehamilan, wah, pecah, ancur-ancur itu takutnya. Nah, teman-teman, ini beduk, beduk itu adalah singkatannya adalah bedah produk. Jadi kita akan bahas seputar subarasi dan diabetes. Nah, kalian bisa nanya juga, kalian bisa nitip pertanyaan. So make sure kalian nonton ini yang di Facebook, kalian bisa nonton. Tapi kalau kalian nanya di Facebook, saya nggak baca. Kenapa? Karena saya loginnya di Zoom. Jadi teman-teman yang mau nanya, mendingan kalian pindahnya ke Zoom. Kalau kalian cuma mau nonton, kalian bagusnya nonton di live Facebook. Ya, teman-teman ya. Saya nggak mau buang waktu lagi. Udah mulai nih pada bangkit-bangkit. Saya mau memperkenalkan Dok Di. Ini saya panggilnya Dok Di, Dokter Diana. Halo Dok. Dokter harus di unmute Halo, dulu ya halo Dok. Pak Niko. Selamat malam. Siap. Sehat Dok, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Pak Niko gimana nih? Alhamdulillah Dok. Ditodong Dokter juga dadakan nih, ditodong dadakan nih, langsung lari nih. langsung ya Dok. Praktek jadi tetap Pasien, Dok. pasiennya ditinggal nih. Oke dok, boleh nggak kenalin maksudnya nama lengkap, sekolah spesialisnya, subspesialisnya, di mana ambilnya, biar teman-teman yang belum kenal jadi kenal, biar yang udah kenal tambah kenal, gitu dok. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Saudara-saudara saya di AFC, mungkin yang belum pernah ketemu ya. Saya Dr. Diana Novitasari. Saya memang menempuh pendidikan penyakit dalam itu di Undip. Awalnya sekolah dokter dulu ya Pak Niko ya, 7 tahun. Kemudian ambil sekolah penyakit dalam selama 5 tahun. Kemudian ambil konsultannya 5 tahun. Kemudian ada velo juga. Jadi total ya 25 tahun lah sekolah. Hah?
Serius dok, Terima kasih dulu nih kesempatannya nih kepada dari Pak Niko dan teman-teman semuanya bisa share di sini hari ini. kita yang makasih dok. Jadi 25 tahun itu sekolahnya dok. Iya, kasihan ya. Apa alhamdulillah lah, puji, puji Tuhan. Alhamdulillah tetap bersyukur ya Pak Niko ya. Subspesialisnya apa dok? Jadi kita kan spesialis penyakit dalam, kemudian kita ngambil konsultan endokrin metabolik diabetes. Dok Ya, mau jadi baca. Oke mm-mm. oke udah. Konsultan endokrin metabolik diabetes itu adalah subspesialis. Jadi penyakit dalam dibagi beberapa subbagian. Ada yang bagian ginjal, bagian hati, bagian jantung, bagian paru, bagian darah, bagian kanker, dan lain-lain. Nah, saya ngambilnya Hmm, bagian diabetes endokrin metabolik. Jadi yang saya tangani adalah diabetes, kemudian kelainan tiroid, kemudian hmm, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, trigliserid tinggi, kegemukan, kemudian hmm. kanker-kanker tiroid juga beberapa ada yang kadang masuk ke kita. Demikian Pak. Oke, siap 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 siap. Nah dok, boleh nggak dokter ceritain dikit, dokter awal kenal AFC itu gimana sih? Ya, memang agak panjang ya Pak Niko ceritanya dan memang ini mungkin adalah kehendak yang di atas ya. Jadi memang sebagai seorang dokter tentunya tidak mudah sih untuk saya untuk bergabung di sebuah MLM. Hmm, Di samping kan kesannya ya kita kan dokter itu ya mungkin sedikit tahu lebih banyak lah dibandingkan teman-teman tentang penyakit hmm, dan terapinya. Tentu saja saya tidak dengan mudah begitu saja mau bergabung ataupun bahkan menjalankan bisnis ini. hmm, Ya hmm, awalnya tuh waktu itu pas akan COVID sebenarnya sih akan COVID. Pak Robert, Dokter Endang, kemudian Ki Juli, Ko Sufi datang ke saya untuk dok ini ada MLM nih dok, dokter kan pasiennya banyak gitu. Pak dokter pasti ini deh bisa deh pakai produk ini untuk pasien-pasiennya. Saya bilang enggak saya kan dokter ya, jadi saya punya kredibilitas tertentu lah untuk menggunakan atau memakai sebuah produk, apalagi ini MLM. Dan saya juga kayaknya nggak bakat kayak kalau soal MLM gitu kan. Nah, kemudian iya nih. Ya, awalnya sih memandang sebelah mata ya Pak Niko ya, karena kita memang belum pastilah. ya belum tahu jadi nggak kenal juga kan jadinya tidak kenal maka tak sayang ya kan ya. Nah, terus kemudian di dalam waktu itu udah mulai COVID nih. Malah banyak pasien bertanya kepada saya waktu itu, dok saya boleh pakai Subarasi nggak dok? Saya boleh pakai Usukusi nggak dok? Kok ini rame banget ya produk ini ya? Kok pada nanya? Saya bilang gitu. Oh ibu tahu dari mana? Saya bilang gitu. Oh tahu dari saudara saya bla 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 bla. Ya boleh aja sih bu kalau emang mau pakai. Jadi dokter mengizinkan ya. Iya saya bilang gitu. Belinya di mana ya dok? Ah, kok belinya di mana? Akhirnya saya hubungin lah yang kemarin datang ke saya itu untuk Hmm, hmm, memesan gitu. Ini ada yang mau nih gitu kan. Terus satu pasien, dua pasien, tiga pasien, empat pasien, loh kok semuanya pada nanyain, pada yang habis kontrol juga kemudian membaik dan minta lagi. Nah, upline saya ini nyatet dia karena saya udah waktu ditawarin saya kan nggak mau nih Pak Niko. Saya hmm, tahu kan saya enggak itu MLM bla 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 gitu. Terus setelah saya order dua untuk pasien sebenarnya, dicatat member saya Pak Niko, diminta KTP saya. Diminta nih dokter udah member ya, oh member ya gitu. Terus akhirnya bla 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 langsung ya mohon kemarin ya COVID ya kita kan jadi mohon maaf jadi kayak ya kita kebanjiran order ya sebenarnya. Terus akhirnya hmm, ya dapat rank ke Rusia, dapat Toreda, dapat dan lain-lain. Tapi kemudian setelah saya mengamati beberapa pasien saya, memang berbeda sekali Pak Niko, outcome untuk pada saat COVID itu antara yang pakai Subarsi Sukusi dengan yang nggak pakai. Itu sangat berbeda sekali. hmm, Dan memang di sebuah rumah sakit itu saya sempat sempat ditegur memang oleh manajemen sempat waktu itu. Terus saya sampaikan, kalau misalnya pasien ini adalah pasien saya bilang gitu, saya yang menangani beliau. Saya terlibat dengan secara emosional dengan keluarganya. Kalau misalnya pasien ini mohon maaf tidak tertolong, saya loh yang merasa sangat berduka dibandingkan kalian. Saya bilang itu sebagai ya dokter ya ya. teman gitu kan.
Tapi kemudian setelah mereka melihat sendiri bagaimana pasien-pasien yang menggunakan subarachnosugus ini tertolong, akhirnya saya diizinkan Pak Niko untuk menggunakan subarachnosugus ini pada saat COVID-19 kemarin. Demikian sih awalnya begitu Pak Niko. Itu awal perkenalan ya dok ya. Awal perkenalan. Nah, waktu pandemi ya teman-teman ya. Jadi waktu Pandemi. pandemi itu Subarasi Utsukushi itu terjual setiap 1 jam itu 300 sampai 400 ribu box per jam. Iya Jadi betul. dulu tuh semuanya yang member AFC kayaknya orang tahu Subarasi Utsukushi itu salah satunya efek pandemi itu. Nah dok, dokter kan spesialis terutama subspesialis dalam masalah diabetes. Boleh nggak sih dok ceritain secara umum proses orang kena diabetes tuh? Maksudnya bisa nggak sih apakah terjadi 1 bulan kah orang bisa diabetes suka makan manis-manis kah biar kebetulan biar karena dokter adalah pakarnya jadi bisa sharing-sharing ke teman siapa tahu ya nonton hari ini juga teredukasi kan dok maksudnya orang tuh bisa sampai posisi diabetes tuh salah satu penyebabnya gimana kenapa apa yang dia buat kenapa ada orang yang cenderung biasa-biasa aja, nggak jaga apa-apa, malah kelihatan oke-oke aja gitu loh, cek diabetes malah bagus-bagus aja. Boleh nggak sih langsung secara santai aja dok, jangan gimana-gimana buat orang tahu tuh diabetes itu sampai prosesnya, tipe-tipenya gitu loh dok. Ya, ya kalau untuk diabetes sendiri sih memang ada kalau orang masyarakat tuh menilainya ada yang bilang diabetes basah, diabetes kering gitu kan, Pak Niko. Tapi Betul, sebenarnya betul. kalau diabetes itu ada 3 mekanisme sih. Mekanismenya biasanya karena diabetes tipe 1 itu pada anak-anak. Diabetes tipe 2 itu pada dewasa kita 40 tahun ke atas. Kemudian Oke. diabetes karena kehamilan. Jadi ada loh diabetes tuh nggak hanya eh, orang tua, nggak hanya yang suka makan gitu aja, tapi juga ada anak-anak dan ada kehamilan. Kalau yang Oke. kehamilan itu sama anak-anak harus pakai insulin. Nah, kalau Oh, yang kita biasa temuin di pasien-pasien itu diabetes yang tipe 2 sebenarnya. tipe 2 ini yang gaya hidup ya. Diabetes gaya hidup. Kalau tipe 1 tuh udah bakat keturunan dari lahir. Kalau tipe Jadi 2 tuh diabetes itu menular dok. Menular. Maksudnya menurun ya. ya, jadi memang awalnya ada bakat juga, ada menurun kayak genetik gitu, tapi juga ada faktor gaya hidup. Jadi untuk orang-orang yang cenderung kena diabetes adalah 1, laki-laki. Paling kok laki-laki nggak? Ya. Oh, 2, laki-laki dok. Kak Tiara. 2, obesitas, lingkar pinggang, Pak Niko. Lebih dari 90 untuk laki-laki. Lebih dari 80 untuk perempuan. Itu resiko kena loh. Jadi laki-laki lingkar perutnya gede, terus ada hipertensi, ada kolesterol tuh cenderung untuk kena diabetes yang tipe 2 atau diabetes karena gaya hidup. Nah, Tunggu, ini kalau kolesterol jadi cenderung diabetes juga. iya betul karena kolesterol itu bikin resistensi insulin. Nah, diabetes Oh. yang gaya hidup itu namanya resistensi insulin, Pak Niko. Kalau yang diabetes yang tipe 1, yang diabetes kan dari lahir, itu karena kerusakan pankreasnya. Tapi kalau yang diabetes gaya hidup itu adalah diabetes karena insulinnya terganggu. Jadi ibaratnya kayak pabrik itu bikin bikin insulinnya itu nggak bagus gitu. Jadi karena kolesterol tinggi, karena kegemukan, jadinya insulinnya nggak bagus. Padahal kan insulin itu adalah kendaraan yang akan membawa makanan itu di otak, ke ginjal, ke jantung. Gitu. Kalau Oh, misalnya, jadi saya baru tahu loh dok. Mungkin member-member AFC juga baru tahu. Ternyata kolesterol tinggi berhubungan langsung dengan diabetes. iya karena dia bikin insulinnya jadi jelek, kualitas insulinnya jelek. Ibaratnya mobil tuh AC-nya nggak bagus, Hmm. boros, olinya nggak bagus, kayak gitu. Jadi dia nggak mau ngangkut makanan tuh nggak bisa. Jadi makanan itu nggak dianterin ke otak, nggak dianterin ke ginjal, nggak dianterin ke saraf, nggak dianterin ke jantung. Jadinya ada komplikasi ke jantung, ke ginjal, ke Oh, kayak gitu. oke oke oke. Hmm. Dok, boleh nggak nanya? Jadi kan itu tipe-tipe diabetes tuh. Kalau hamil, kalau yang tadi yang ketiga tuh kehamilan hubungannya sama diabetes apa? Kenapa? Orang yang tipe yang 3 itu loh dok, yang orang hamil itu bisa Kehamilan. diabetes.
Ya, kehamilan kehamilan pada diabetes dengan kehamilan itu bisa jadi awalnya dia udah bakat nih diabetes, ada bakat, tapi dengan hamil dia kayak ke-trigger gitu, kayak ke-trigger Oh, untuk diabetesnya muncul. Awalnya mungkin oh, gemuk doang atau mungkin kolesterol tinggi orang tuanya, tapi kemudian pada saat hamil makannya kurang bagus, kemudian diabetesnya muncul oke. juga, atau mungkin memang kehamilannya itu yang menyebabkan terjadinya diabetes karena Itu bisa. bisa, bisa. Jadi Karena orang hamil, lalu dia divonis diabetes. Bisa ternyata ya. kenapa? Jadi dia hamil, lalu dia kena diabetes. Itu bisa ya. Ya, bisa. Jadi Tanpa awalnya alasan apapun. Tanpa harus pola makannya buruk kayak, tanpa apa. Tiba-tiba dia hamil, langsung dia diabetes. Bisa. bisa. Kayak misalnya hamil tiba-tiba hipertensi, ada kan? Ada. Kalau itu ada. Nah, itu sama gitu, Pak Niko. Saya kira kan kalau diabetes, kan kalau hamil dia hipertensi kan mungkin karena nggak ada uang waktu lahiran kali. Stres kan. Oh Enggak, itu ternyata emang diabetes. memang memang autoimun, memang imun. Memang imun kita yang terganggu karena proses kehamilannya itu mengganggu sistem tensi, mengganggu sistem kontrol gula darahnya. Saya dengar sekarang diabetes itu udah bisa dibilang penyakit autoimun. Bener gak sih dok? Enggak, bukan autoimun sebenarnya. Kalau autoimun tuh ada lagi, diabetes autoimun tuh biasanya ada jenisnya lagi. Oh, oke Pada oke. Jadi anak-anak beda ya. seringnya itu. Cuman pada Nah, autoimun, pada kasus autoimun sering dijumpai diabetes juga. oke. Nah, sekarang dok, sekarang waktu orang udah diabetes, oke? Kan dia biasa, kenapa ada orang yang diinsulin, kenapa ada orang yang cuma minum obat aja? Mungkin orang-orang kan pada nggak tahu nih dok secara awam ya. Nah, boleh nggak dokter jelasin kenapa sih ada orang diabetes yang udah sampai suntik insulin, ada yang cuma minum obat aja? Terus Ya, pertanyaan selanjutnya, itu dia minum obat atau dia suntik insulin itu seumur hidup, apa nanti ada momen tertentu dia bisa sembuh? ya, ya memang eh, diabetes itu pengobatannya kan macam-macam sebenarnya Pak Niko. Jadi diabetes itu sebenarnya nggak harus dengan obat. Pertama dengan perubahan gaya hidup dulu. Kedua dengan Oke. olahraga, jaga pola makan, olahraga, cukup tidur gitu kan. Tapi Hmm. kemudian yang kedua itu obat minum. Yang ketiga baru insulin. Nah, kenapa? Jadi kenapa sih orang tuh kena diabetes? Kenapa sih orang tuh diabetes? Satu, bisa karena memang pankreasnya itu nggak bisa bikin insulin lagi. Oke. Yang kedua, pankreasnya bisa bikin insulin, tapi insulinnya nggak bagus. Nah, kalau Oke. pankreasnya udah nggak bisa bikin insulin, dia harus pakai dapat insulin dong. Harus terapinya harus insulin. Tapi kalau pankreasnya masih bisa bikin insulin, kita bisa kasih obat-obatan minum yang merangsang insulinnya itu untuk keluar. Oke. Nah, gimana caranya biar tahu nih, pankreas kita tuh masih bisa bikin insulin apa enggak sih? Itu ada tesnya, ada laboratnya. Nanti Oh, hasil lab. bisa DM, bisa chat chat ke saya. Memang saya sering sih mendapatkan telepon atau WA dari teman-teman bahkan yang bukan di tim saya. Tadi juga baru saja timnya Mbak Ewin juga telepon saya menanyakan tentang bagaimana AFC untuk pasien-pasien dengan diabetes dan gagal ginjal gitu. Mhm. Gitu ya, ya banyak yang kita bisa diskusikan. Monggo Nah, saya terbuka. pengalaman dokter, orang nih kan dokter, mereka kan konsumsi apa suntik insulin, dia minum obat, sama peran waktu subarasi atau usukusi ini dia konsumsi juga. Apa yang bikin dokter beda kan dokter pengalaman udah banyak, udah lihat pasien puluhan ribu, satu hari nih ratus-ratusan nih teman-teman pasiennya dokter Diana. Nah, apa yang bikin dokter sampai lihat secara benar-benar dari perspektif dokter Diana ya, orang yang minum suba utsu plus terapi dokternya sama yang cuma terapi dokter, apa sih yang bikin beda gitu loh dok? Biar Ya. teman-teman di sini bisa nonton, bisa oh ada edukasi gitu. Terus apakah mereka boleh apa dia minum apa dia harus minum obatnya juga apa enggak? Jadi biar lurus nih teman-teman. Jadi teman-teman yang hadir di Zoom ini bisa tahu juga oh kalau dia diabetes dia harus minum obatnya juga atau gimana biar sekarang pakarnya yang ngomong. Ya, terima kasih. Mungkin saya mau share juga nih ya tentang kelanjutan dari saya join tadi ya Pak Niko ya awalnya Ya, dulu. ya. Jadi setelah COVID selesai, kita gimana nih mau lihat lihat kasusnya kan berarti pure kasus yang diabetes ya.
Nah, dari situ saya menilai bahwa pasien-pasien saya yang saya terapi dengan Subara Utsukushi ini diberi tambahan Subara Utsukushi ini sangat berbeda sekali outcome-nya Pak Niko dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain. Nah, dari situ saya mulai mempelajari lebih lanjut ya. Memang ini kan produk dari Jepang ya. Kita sama-sama tahu kalau ya mohon maaf kalau Jepang bikin produk itu kan pasti nggak yang kaleng-kaleng kan gitu ya. Hmm. Dan kemudian satu lagi nih Pak Niko yang bikin saya happy banget tuh dia masuk MIMS. Masuk MIMS itu Hmm. dalam arti adalah masuk buku panduan dokter dalam meresepkan obat. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa memang kredibilitas saya sebagai dokter itu tidak saya jual begitu saja karena memang eh, ini adalah produk yang sangat oke, yang sangat sudah ada penelitiannya, yang sudah diakui, pembuatan obat yang baik dan sudah ada sertifikat-sertifikatnya. Nah, dari situ saya yakin untuk memberikan Subara Utsukushi ini kepada pasien-pasien saya. Pengalaman yang untuk diabetes ini sangat banyak. Baik dari sisi dosis obat yang saya berikan itu berkurang dengan terapi Subara Utsukushi ini. Hmm. Saya awalnya nggak berpikir Pak Niko untuk menjalankan bisnis ini secara jaringan. Ya memang Pak Niko juga sih yang sempat waktu itu ngobrol sama saya, dok, ini dijalani. Ini ada jaringannya dok gitu. Oh iya Pak, saya sih cuma mau ngobatin pasien-pasien saya aja Pak. Saya bilang gitu. Nggak dok, ini ada jaringannya bla 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 gitu kan. Ya inilah ya Pak Niko, mungkin tangan Tuhan yang bekerja di sini. Jadi pasien saya yang sudah 7 tahun Pak Niko saya obatin diabetes. 7 tahun itu saya nggak pernah nawarin Subara Utsukushi, nggak pernah menambahkan Subara Utsukushi. Karena memang saya nggak semuanya lah saya semua pasien saya kasih gitu kan enggak ya Pak ya. Hmm. Nah, Hmm. sudah 7 tahun ke saya udah saya kasih insulin. Insulinnya dia itu udah yang 3 kali 30 unit. Makan pagi, Hah? makan malam tuh 30 unit. tiga Plus puluh unit tuh 30 suntik itu, cetek-cetek gitu. 30 putaran, 30 putaran. Jadi 30 Oh. putaran pagi, 30 putaran saat sebelum makan pagi, 30 putaran sebelum makan siang, 30 putaran sebelum makan malam. Ditambah 30 mau tidur. Hah? Jadi sekali kontrol itu aku bawain dia itu 12 biji, 12 pen insulin. Padahal kan satu pen 300.000. Berarti kan Hmm. 12 itu berapa juta kan? Sekitar 4 juta, 5 jutaan ya. Ditambah Hmm. dengan obat yang lain. Itu gula darahnya belum bagus. Saya sangat bingung. Bu, ini mau saya keapain lagi, Bu? Ini saya udah dosisnya udah tinggi banget. Saya udah tiap bulan ngasih Ibu tuh 12 biji pen ya, sekitar hampir 4 jutaan nih. Kok nggak turun-turun? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, nah, terus kita harus gimana dok? Dokter mau kasih apa lagi? Terserah deh. Terus saya baru mikir Pak Niko. Oh iya ya, sebagai diskusi dari Ibu. Terserah deh, ini ada barang, ini nih pakai dosisnya. Waktu itu saya berikan 3 kali sehari satu pasang. Bulan depan Pak Hmm. Niko, minggu pertama Pak Niko dia WA saya, dok saya drop gula darah saya drop. Oh iya oke berarti dosisnya dikurangin saya bilang gitu. Sebulan kontrol dosisnya turun Pak Niko. Yang awalnya 3 kali 30 jadi 3 kali 10 plus 10 pada saat akan tidur. Jadi dosisnya dalam hitungan tuh turun 1/4 kali. Hmm. Seperempatnya pada saat dalam tempo 1 bulan. Padahal dia udah 7 tahun ya. 7 tahun dan saya nggak pernah nawarin, saya nggak pernah ngasih. Maksudnya ya kan nggak semua orang lah kita berikan, nggak ya kita lihat-lihat maksudnya tergantung ya kebutuhan dan kita kan juga memang produk kita ini karena baru bagus ya juga kan dia tidak murah seperti itu. Ya, 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 betul. Dan ternyata ya mohon maaf ya Pak Niko ternyata beliau itu pemain MLM di sebelumnya. Bro, sekarang adalah grow di Tasikmalaya, di Sorong, di Timika, di Ambon. Jadi saya sudah autopilot di. Jadi itu tanpa tanpa saya apa menggadaikan kredibilitas saya sebagai dokter karena memang Ya, saya niatnya awal tuh saya emang cuma pakai buat pasien-pasien saya aja Pak. Saya nggak ini Pak, saya bilang gitu. Terus Pak Eko, terus bikin jaringan dok, bikin jaringan. Oke, thank you Pak Niko. nah dok, tunggu. Kalau gula darah itu bisa dikatakan tinggi itu patokannya berapa sih dok? Kan nggak semua nih yang nonton ini melek sama kesehatan ya dok. Diabetes aja belum tentu orang cuma tahu ya kencing manis gitu loh. Tapi cara cara tuh orang dibilang udah diabetes tuh maksudnya oh dia contoh ya ngecek dok ya harus ke dokter nih gitu loh. Ya, harus ke dokter bila kadar gula darah kita sewaktu kayak kita misalnya cek di apotek itu 200 2 kali. Kalau lebih dari 200 2 kali itu berarti sudah diabetes. Hmm.
atau gula darah puasa lebih dari 110, atau gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 140, atau HbA1c gula bulanan itu lebih dari 5,7, itu sudah masuk prediabetes. Oke, jadi Jadi teman-teman simpel dengar kok ya, Pak Niko, 200, di atas 200 waktu. teman-teman dengerin ya. Jadi Mm-mm. tes Dan saya diabetes juga itu itu, pesan buat teman-teman, mm-mm. Ya 200. Dan buat teman-teman yang misalnya memberikan sebarang sukusi untuk pasien-pasien diabetes, sebaiknya obat-obat diabetes itu jangan di stop ya teman-teman ya, jangan di stop hmm. dulu, tapi tetap dilanjutkan sampai kemudian bulan depannya atau 2 minggu kemudian kita menurunkan dosis obatnya. Pasti akan turun karena setelah pemberian sebarang sukusi pasti gula darahnya membaik, maka gula darah, obatnya akan berkurang. Yang awalnya 3 obat jadi 2 obat aja, kemudian bulan depannya 1 obat, dan kemudian bahkan ada yang tidak mengkonsumsi lagi, itu juga cukup banyak. Nah, bisa nggak sih orang diabetes itu dok, gula darahnya contoh turun ya, tiba-tiba naik naik lagi, naik turun gitu bisa nggak? Bisa. Jadi banyak faktor yang menyebabkan gula darah pasien itu naik turun. Yang pertama kurang tidur. Yang Oh, ketiga, yang kedua habis marah-marah, stres, ada stres. oh, Yang jadi ke, stres itu naikin gula. iya. Jadi kalau tanggal 1 saya praktek pusing saya pasiennya. Kalau tanggal 1 saya senang karena habis gajian. Tapi kalau tanggal 2, aduh gula darahnya jelek semua. Jadi satu kurang tidur, dua stres, tiga dok. Ya infeksi. Jadi kalau radang tenggorokan, diare, kena DB, tipes, infeksi paru-paru, itu pasti gula darahnya naik. Nggak dia biar teman-teman tahu kan. Soalnya kan ada beberapa kasus nih dok, dia minum suba, gula darahnya udah turun, tiba-tiba naik lagi gitu loh. Dan itu padahal produk kita kan 0% gula tuh semuanya, baik suba, baik utsu, baik hikari itu teman-teman produk kita 0% gula. Jadi kalian bisa lihat nih, ada beberapa penyebab yang bisa naikin gula darah. Nomor satu tadi adalah kurang tidur, nomor dua adalah apa stres, nomor tiga adalah infeksi itu juga Infeksi. bisa naikin gula tanpa apa-apa tuh. Betul ya dok? Iya betul. Nah terus boleh nggak dok? Kan ini nggak semua orang mau ngecek diabetes itu. Boleh nggak dokter kasih tahu gejala-gejala orang tuh kalau diabetes tuh tandanya apa aja sih dok? Iya benar. Selain dari cek laboratorium darah, gejala-gejalanya adalah satu, sering haus. Dua, Hmm. lapar terus. Tiga, bangun tidur malam hari untuk kencing lebih dari 2 kali. Jadi kan Bangun orang, tidur, kencing lebih dari 2 kali. ya bisa kan kita tidur bangun tuh ya paling nggak sekali lah ya ke toilet ya. Tapi kalau sampai Hmm. 2 kali, 3 kali, 4 kali itu berarti tanda-tanda gula darah kita tinggi. Kemudian yang keempat, rasa kesemutan di kaki tangan. Kemudian buat laki-laki sudah ada mulai gangguan hubungan ya mungkin ya, disfungsi ereksi itu sudah kadang-kadang muncul. Kemudian Hmm. omset giginya copot semua, itu juga bisa karena diabetes. Oh ya? Mm-mm. Banyak kok misalnya kita gigi kok goyang semua ya dok. Banyak yang udah mulai tanggal dengan sendirinya, itu bisa bisa karena diabetesnya. Tuh, dengerin tuh teman-teman ya, kalau kalian apa tadi yang itunya udah susah berdiri, hai, ngantuk, kencing, kencing paling jelas ya. Kayaknya orang diabetes tuh suka kencing kan dok ya? Ya, Itu adalah tanda kalian harus cek lab gitu ya teman-teman ya. Jangan saya sehat-sehat aja. Saya banyak tuh dok kalau ketemu apa prospekan atau member di daerah, mereka ngecek lab nggak pernah, ke dokter nggak pernah, tapi klaimnya selalu sehat. iya Iya, sehat yang bagaimana ya Pak ya? ya sehat lah orang nggak pernah cek lab. Bener. Nah, lanjut dok. Nah, diabetes itu kan contoh dia udah kena nih, gulanya tinggi. Lalu apa sih dok komplikasinya? Nah, Iya. kan nggak semua nih orang tahu. Benar-benar saya tahu, Hmm. percaya orang cuma bilang, oke diabetes bahaya. Tapi diabetes itu seberapa bahaya sih? Apa aja sih yang dia bisa rusak? Boleh nggak dokter sharing di sini? Hmm. Ya diabetes itu kita memang takut ya Pak Joko dengan gula darah yang tinggi. Tapi kita lebih takut lagi kalau dia udah bawa teman-temannya tuh. Seperti misalnya gagal ginjal, kemudian stroke, serangan jantung koroner, kesemutan di tangan dan kaki, namanya neuropati diabetes. Kemudian disfungsi ereksi, kemudian amputasi kaki. Nah, Mm-mm. kalau untuk yang amputasi ini saya punya kasus sendiri nih, sahabat saya sendiri.
Hmm. eh, pasien saya juga. Jadi beliau waktu itu udah mau diamputasi, tapi kekeh pokoknya nggak mau. Saya bagaimanapun juga saya pulang aja daripada diamputasi kata gitu. Terus Hmm. setelah kita berikan subarasi ya, ya kira-kira dia habis 1 diamond lah. 1 diamond tuh sembuh kakinya. Jadi yang awalnya luka sampai ke paha, hampir paha itu sudah membaik dengan subarasi pusing. Nah, dia happy banget. Maksudnya ya dia mau ya 20 jutaan, tapi kan kaki suami saya nggak jadi dipotong katanya gitu. Hmm. Ya, Hmm. Hmm. dan juga kemudian dia menjalankan bisnisnya juga ternyata karena dia membantu teman-temannya yang diabetes juga dan akhirnya sekarang konichiwanya bertambah dan dia bisa jalan-jalan ke luar negeri juga kemarin bersama saya ke Shanghai dapat reward juga ya alhamdulillah Kak dari sini saya bisa bermanfaat untuk orang lain dari sisi penyakitnya bermanfaat juga untuk orang lain mentransformasi hidup orang lain dari sisi ekonomi. Hmm. Dok, 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 nanya lagi. Kan dokter banyak ngalamin orang-orang diabetes lalu minum suba, dokter bilang outputnya beda. Menurut dokter, dari pengalaman dokter, berapa waktu yang dibutuhkan sampai mereka tuh bisa hasil ya, hasil dari pemeriksaan dokter bahwa mereka lebih baik. Bukan rasanya dia ya, tapi dari dokter lihat kan pasti mereka rutin kontrol tuh sampai bener-bener kelihatan lebih baik. Ya, kalau untuk outcome, karena memang pasien selalu kontrol ke saya itu 1 bulan sekali, Pak Niko. Jadi saya Hmm. melihat beda banget performa pasien itu pada saat 1 bulan kontrol. Tapi dari wawancara yang saya dapatkan dari pasien, saya tanya gimana nih efeknya. Bermacam-macam bervariasi. Ada yang 3 hari udah enak, ada yang seminggu baru enak, ada Hmm. yang 2 minggu baru nyaman seperti itu. Jadi masing-masing orang itu sangat sangat subjektif, sangat beda-beda untuk dia merasakan manfaat dari sebarasi. Tapi kalau dari saat kontrol itu udah sebulan tuh udah beda banget. Tampaknya beda yang kakinya awalnya jalannya eh, nggak nggak apa nggak tegap gitu sekarang jadi tegap kulitnya lebih glowing kemudian juga dosis obatnya berkurang Hmm. kemudian juga tensinya membaik itu banyak banget tuh yang tensinya membaik dengan Subarasi. Nah saya Darah nggak tinggi sama diabetes, darah tinggi tuh sama diabetes berhubungan juga nggak sih dok? ya sebenarnya nggak secara langsung sih nggak semua orang diabetes ada hipertensi dan nggak semua hipertensi ada diabetes tapi kadang-kadang tapi hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk diabetes jadi kalau dia hipertensi dia ada risiko lah untuk diabetes ke depannya kayak Oke. Oke, teman-teman jadi tahu tuh ya kalian. Saya juga jadi banyak tahu kan. Nih dok, kita mulai pertanyaan-pertanyaan sedikit sambil santai-santai. Ini mah pertanyaannya aneh loh. Baru pertama cek gula darah 245 tuh dok. Artinya gimana? Kalau diminumin suba sebelum ke dokter internis, apa bisa turun dok gula darahnya? Ya, tanyaannya. ya oke 245 kan berarti udah di atas 200 tuh berarti udah perlu cek dikonfirmasi sekali lagi apakah masih di atas 200 kalau masih di atas 200 berarti itu udah diabetes nah diminum coba dulu boleh-boleh aja sebelum teman-teman datang ke dokter boleh aja minum coba tapi sebaiknya tetap kontrol ke dokter ya mohon Betul. maaf ya jangan mendewakan Subarasi Utsukushi kemudian obat dokter dihilangin tuh jangan Betul, betul, betul. Itu itu betul ya teman-teman ya. Soalnya Suba Utsu melengkapi. itu melengkapi, yes, tidak menggantikan. Itu yang teman-teman tahu loh. Ya, betul. Bagaimanapun kita pelengkap, bukan menggantikan apapun. Nggak ada. Jadi terutama diabetes ya. Nah, ini pas kita masuk di edukasi ini dok. Seberapa penting orang kan kalau minum obat itu kan kadar gulanya jadi terkontrol kan dok. Nah, Mm-mm. apa pentingnya kadar gula itu terkontrol? Nah, Ya, bukan naik turun gitu loh, Dok. Kan kan kalau dia minum obat, pasti kan jadi terkontrol. Nah, boleh nggak dokter sharing ke kita, apa sih pentingnya gula darah itu terkontrol? Nah, itu biar teman-teman tahu kenapa sih minum obat. Biar biar jelas aja, karena saya juga takut kan, Dok. Maksudnya orang tuh apa-apa, udahlah, ada Suba ini. Ya, oke, sekarang kita ada di momen edukasinya, jadi teman-teman bisa dengar sendiri deh pakarnya. ya. Kita sangat perlu menjaga kestabilan gula darah kita itu satu karena naik turunnya Halo? gula darah ya Halo? bisa Pak.
Kedengeran nggak Pak? Ya, agak putus-putus dok, agak putus-putus tadi saya pas. Ya. Jadi kita sangat perlu sekali menjaga supaya kadar gula darah kita stabil. Karena stabilnya gula darah itu akan menghindarkan kita dari berbagai macam komplikasi. Kemudian juga akan memperbaiki kualitas hidup pasien tersebut. Jadi lebih nyaman tidurnya, terhindar dari komplikasi gagal ginjal, kemudian komplikasi infeksi kayak gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu Pak Niko, faktor risiko infeksi. Jadi infeksi di tempat-tempat yang tidak lazim, misalnya di kaki, di pantat, kemudian di kepala, kayak gitu sering terjadi. Abses di tempat-tempat yang membahayakan, kayak gitu. Jadi kita memang harus jaga gula darah kita terkontrol dengan obat awalnya, tapi ditambah dengan subarasi, usup-usi supaya semakin baik dari sisi cara kerja obat dan cara kerja komplikasinya tersebut. Oke. Ini kayak ada pertanyaan urgent nih dok, pas teman-teman chatnya pas kebaca ya. Dia mau nanya nih, dokter saya mau tanya, kenapa saya udah minum AFC selama 3 bulan lebih atau sekitar 6 paket Subarasi Utsukushi. Jadi kalau 6 paket tuh satu bulan dia minumnya 2 paket. Jadi satu hari mungkin cuma 2 Suba, 2 Utsu. Gula darahnya 300-an. Tapi dia ini kena kanker dok. Tapi selama kemo badan nggak loyo dan rambut nggak rontok. Saya kena kanker serviks udah kemo keempat, tapi diabetesnya nggak bisa turun-turun. Ya, berarti sudah minum Subarasi Usukushi tapi diabetesnya nggak turun-turun ya? Ya, tapi dia bilang dia karena kanker serviks, kemo, badannya nggak drop, badannya nggak drop, terus efek rambutnya nggak rontok, cuma kenapa kadar gula darahnya tetap 300. Ih, tinggi banget ya 300 tuh. Lah, itu dia minum obat nggak ya? Nah, coba pasien Harusnya menjawab. harus dipastikan dulu obatnya dan mungkin obat-obat kemoterapinya itu malah meningkatkan gula darahnya. Kadang-kadang memang ada sih Pak Niko beberapa obat kemoterapi yang meningkatkan kadar gula darah kita. Nah, itu harus Oh, dikomunikasikan dengan dokter. Dan sering sekali saya juga mendapatkan konsultasi dari dokter cancer, dokter bedah atau dokter penyakit dalam bagian cancer untuk kemoterapi karena mereka menambahkan steroid biasanya. Mereka menambahkan methylprednisolone, menambahkan dexamethasone, menambahkan prednison sehingga kadar gula darahnya cenderung tinggi. Nah, kalau emang itu oh, regimen yang diberikan ya berarti kita harus mengakses ulang, mengevaluasi dosis dari obat gula yang diberikan. Dan mungkin juga sudah harus pakai insulin karena memang mungkin produksi efek dari obat kemonya itu ke pankreas sehingga pankreasnya udah nggak bisa bikin insulin lagi. Jadi harus pakai insulin. Seperti itu kadang-kadang bisa terjadi. tuh teman-teman bisa lihat ya khusus yang kanker tadi ya, bahwa ternyata ada beberapa obat kemoterapi yang bisa meningkatkan gula darah. Jadi teman-teman kalau langkah ini apa yang harus dilakukan? Coba konsultasi langsung ke dokternya, kasih tahu kadar gula darahnya, nanti mungkin kata dokter Diana bisa direformulasi lagi tuh. Ya, jadi mudah-mudahan dari hasil ini jadi cerah, kalian bisa ke dokter itu kasih tahu hasil labnya, mungkin dengan harapan bisa direformulasi lagi. Atau udah ke dokter Diana lah kalau di Semarang. Dokter Diana kalau di Semarang praktek di mana sih dok? Saya PNS Pak Niko, saya abdi negara di Rumah Sakit Wongsonogoro, kemudian RSUD Kota Semarang itu satu, dua di Rumah Sakit Logorejo, tiga di Rumah Sakit Elizabeth. 3 rumah sakit tuh teman-teman di Semarang ya. Jadi kalian udah kalau di Semarang, Jawa Tengah, daripada konsul-konsul langsung aja ke tempat dokter Diana. Ya ada 3 tuh. Lanjut, kita lihat-lihat ya, teman-teman ini yang nanya kayak nanya semua, tapi saya baca sambil ini ya. Ini kan teman-teman tadi ada bahas apa nih? Hmm, nah ini nih. Pak Niko izin bertanya, saya punya kakak yang tidak ada diabetes. Saat operasi angkat kantong empedu harus transfusi darah. Setelah operasi saat ini dinyatakan diabetes. Setiap luka tidak mudah mengering dan dinyatakan diabetes. Pertanyaan saya, apakah bisa seseorang terkena diabetes karena transfusi darah dan dapat darah dari seseorang diabetes?
Apakah bisa sembuh jika kasusnya seperti itu? Apa yang harus dilakukan oleh kakak saya? Ya, itu sih bukan transfusi darahnya ya Pak Niko yang bikin diabetes ya. Selama ini Hmm. belum pernah itu ada transfusi darah menyebabkan diabetes. Mungkin pasien tersebut nggak pernah check up kondisi diabetesnya. Jadi mungkin ceknya cek gula darah yang biasa, belum pernah cek HbA1c. Jadi untuk Nah, memastikan seseorang diabetes itu dengan cek HbA1c-nya. tuh. Oh, menurut saya ini sih memang udah ada bakat, udah ada faktor resiko diabetes, tapi kemudian sakit, operasi. Mungkin saat operasi juga stres ya, masuk ruang operasi nggak pernah masuk rumah sakit, harus operasi, kemudian Hmm. gula darah naik kayak gitu. Nah, itu benar deh, teman-teman. Diabetes itu kalau kalian cek pakai alat-alat tes tos doang, sebenarnya itu nggak terlalu valid ya dok ya. Betul. Yang paling benar kalian tes tuh namanya HB1AC. Itu benar tuh. Itu Mm-mm. adalah kadar gula puasa kita selama Iya. 3 bulan itu tuh teman-teman. Jadi kalian cek itu deh, itu yang paling nentuin diabetes atau enggak. Jangan lupa, tadi kan dokter Di juga cerita tuh teman-teman, kalau kalian stres, namanya orang mau operasi ya, diangkat, stres, panik. Akhirnya dari bakat jadi langsung terjadi. Lalu kalau udah diabetes gimana? Tadi kita udah jelasin ya SOP-nya. Kalau kalian udah diabetes, nomor satu, kalau saya ditanya, bukan bukan minum produk A atau B dulu, kalian ke dokternya dulu. Buat apa? Karena kalau ke dokter itu semua jadi terang. Itu tuh teman-teman harus tahu. Itu yang orang-orang tuh kami selalu edukasi ke teman-teman bahwa kalau kalian ada sakit ke dokter dulu. Kalau ada benjolan, ke dokter dulu. Selalu tuh saya ngomong kayak gitu tuh. Kenapa? Jadi jelas dulu gitu. Andai kata ada penyumbatan, pembuluh darah, udah tahu. Cek dulu. Buat apa? Penyumbatannya berapa persen? Kayak gitu loh, jadi jelas, ngerti ya teman-teman ya. Benjolan ini kanker atau tumor, tumornya jinak atau ganas. Sama kalau kalian diabetes, oke diabetesnya berapa HB1AC-nya. Nah, jadi jelas tuh teman-teman, ngerti kan? Jangan kita, kayaknya gue kena diabetes nih, sering kencing, rambut rontok, burung udah susah berdiri, kayak gue udah diabetes deh. Suka vonis-vonis diri sendiri. Jangan. Ke dokter dulu, cek bener, baru kita tahu, oh diabetesnya baru pradiabetes. Oh, contoh gitu loh, oh diabetesnya udah parah nih gitu loh. Jadi dengan kita udah tahu sakitnya, jadi kita tahu tuh penanganannya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi AFC itu sangat cocok dengan medis. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau menggantikan nggak mungkin. Itu biar teman-teman tahu. Jadi garis lurusnya jelas. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Nih ada lagi nih, saya nggak bisa baca semua pertanyaan, teman-teman bisa lihat aja chatnya, pertanyaannya banyak ya. Nih sambil santai-santai, sambil cari, kita bahas pertanyaannya dok dia. Malam dok, bisa bertanya sedikit tentang kehamilan. Waduh ini, dok waktu saya pergi USG, dokter bilang, kandungan saya tipis kemungkinan saya tidak bisa hamil anak ketiga. Tapi bulan Agustus kemarin saya terlambat datang. Bulan sampai sekarang ini, apakah dengan saya konsumsi Suba Utsu, apakah saya konsumsi sama Utsu ya? Mohon penjelasannya, dok. Aduh, skip dulu deh, dok. Saya penjelasannya aja bingung. Dia nanya. Nah, ini bagus nih. Izin bertanya, dokter, mengapa orang luka tidak sembuh-sembuh? Periksa di puskesmas, gula darah normal. Tapi luka tidak sembuh-sembuh juga. Mengapa ya, dok? Ya, biasanya luka yang nggak sembuh-sembuh itu lokasinya di kaki, Pak Niko. Karena Hmm. kaki itu adalah daerah di mana aliran darahnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Kemudian yang kedua, belum tentu pasien tersebut bukan diabetes karena kan dia ngeceknya hanya gula darah sewaktu. Gula darah sewaktunya pun hanya 1 kali, mungkin seperti itu. Jadi luka yang Hmm. tidak sembuh itu satu, bisa jadi karena lokasinya. Kedua, karena memang dia mungkin diabetes tapi pasien tersebut nggak tahu. Atau mungkin ada penyebab yang lain. Jadi selain ada infeksi juga ada hal yang lain, mungkin alergi atau autoimun dari pasien tersebut ada faktor resikonya kayak gitu. Atau mungkin nggak, dok? Hasil tes tempat, alat tesnya itu error. Ada nggak kemungkinan gitu? Banyak. Jadi memang kalau untuk alat tes gula darah itu harus ditera namanya. Ditera itu dikualifikasi, diperbaiki, distandarisasi ulang. Beberapa Hmm. alat gula darah
untuk beberapa waktu pemakaian itu dia memang harus diganti, ditera namanya, di ulang. Tuh. Makanya Atau dikasih, mungkin itu ya, alat gitu. tesnya jadi dia nggak diabetes, padahal diabetes gitu loh. Iya, jadi memang kita harus cek dengan alat yang lain dipastikan lagi. Dengan tadi yang Pak Niko bilang HbA1c tadi, sama gula puasa dan gula setelah makan 2 jam. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Dok, kasih saran dong sebelum cek gula darah di dokter penyakit dalam. Jika kita puasa dan atur gaya hidup seminggu, elah seminggu bentar amat nih Kak Bebita, nggak sehari aja. Apa ngaruh di hasilnya ya dok ntar? Iya, memang pasien saya tuh banyak yang pintar Pak Niko dan teman-teman semuanya. Jadi kalau udah mau ke dokter Diana nih jatah kontrol, waduh, oh jangan deh aku 3 hari lagi mau ke dokter Diana nih puasa aja bener-bener. Makan siangnya nggak banyak, makan pagi makan pokoknya udah tertib deh karena udah mau kontrol. Tapi kita nggak bisa bohong, pakai cek HbA1c. Makanya saya selalu cek juga nih HbA1c ke pasien-pasien saya. Gula darah puasa bagus, setelah makan bagus. HbA1c 11, itu banyak tuh. Oh, Masa itu pada cerdik-cerdik, udah pada pintar-pintar. iyalah. Saya juga gitu dok, kalau mau cek lab saya 2 hari ini pasti jaga semuanya. Ya, kadang-kadang pasien juga memang yang namanya pola hidup sama perubahan makan tuh hal yang sulit untuk dikerjakan sih ya. Kadang pasien tuh ada yang terang-terangan datang dok. Pokoknya saya udah ada obat diabetesnya kan dok, udah obat kolesterol udah, obat asam urat udah, sebarasi udah, suku sih udah. Wah udah aman nih saya dok katanya gitu. Nah, ini kan banyak nanya manfaat Suba Utsu tuh, Dok. Sekarang boleh nggak kita balik lagi? Dok, sebenarnya Suba Utsu ini bermanfaat waktu selain apa yang dokter pernah ngalamin selain diabetes, apa aja sih, Dok? Karena pertanyaannya kayak gitu kan semua. Kalau diabetes, kalau ini Suba Utsu boleh nggak? Suba Utsu nggak boleh nggak? Karena daripada saya jawab, karena ada pakar, mending kita lempar ke dokter Diana. Jadi pasien-pasien apa aja sih yang dokter pernah ngalamin minum Suba Utsu, lalu sebenarnya Suba Utsu ini bagus nggak sih buat orang-orang yang punya penyakit degeneratif deh, dok? Ya, pengalaman kalau untuk sebab usus selain diabetes ya, hipertensi. Dengan saya berikan sebab usus, tensinya membaik. Jadi dosis obatnya saya kurangi bahkan saya stop. Yang kedua Oke. anemi Pak Tiko. Ada tuh pasien datang HB-nya 8. Dan saya udah bilang, Bu kok di bawah 8 nih harus transfusi. Saya bilang gitu, saya cek lagi kan. Bulan kemudian dia 7,5. Bu ini harus Hmm. tambah. Saya bilang gitu, dia nggak mau. Dok saya pokoknya saya penganut yang tidak boleh transfusi katanya gitu. Dokter mau kasih apa aja terserah katanya gitu. Akhirnya saya kasih sebuah usung. Bulan depannya naik HB-nya jadi normal. Dan setelah itu dia rutin mengkonsumsi sebuah unsur ini sampai hari ini. Kemudian yang lainnya adalah benjolan. Benjolan itu ada teman saya juga sebenarnya dokter juga Pak Niko dan dia juga berhijab sebenarnya. Jadi kan kalau dia benjolan di leher kan nggak kelihatan nih. Betul. Tapi dia udah bilang saya nggak mau operasi dok. Dalam hati ini dokter loh kok nggak mau operasi saya bilang gitu. Tapi yang namanya operasi dok akhirnya saya berikan sebuah unsur mengecil Pak Niko. Hmm. 3 bulan tuh mengecil. Nah, kemudian setelah itu dia kirimin tuh pasien-pasien dia yang nggak mau operasi ke saya untuk diberikan sebuah unsur. Dan alhamdulillah, memang saya nggak tahu ya, memang untuk regenerasinya membaik, kemudian juga karena antioksidan tinggi kan yang ada di dalam sebarasi Ya. utsikusi komponen-komponennya adalah mother of antioksidan ya, ada glutathione, ada bawang putih, kita udah sama-sama tahu itu udah oke banget lah sebagai antioksidan yang akan mengobati penyakit. Dan memang salah satu tesis saya Pak Niko waktu pada saat saya kemarin mengambil konsultan diabetes ini adalah tentang antioksidan. Jadi saya Oh. membandingkan kadar antioksidan pada pasien yang diberikan dan yang tidak diberikan itu outcome-nya sangat berbeda. Jadi memang antioksidan yang baik itu juga akan menurunkan gula darah, akan menurunkan tensi, menurunkan kolesterol dan trigliserid. Tapi tadi Hmm, itu hmm. akan kemudian menggantikan ya, karena Betul. menggantikan. Nah, tapi memang masih ada sih pasien-pasien yang kadang-kadang, dok saya nggak minum obat dokter, saya minum masih baris cukup sih. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah baik juga sih hasil labnya. Ya mungkin dia juga diet juga, olahraga juga gitu. Toh teman-teman dengar tuh ya, kalau darah di kalau dosis yang biasa dokter kasih tuh
Kalau dokter kan tiap dokter kita dok di sini kan AFC dokternya banyak. Tiap dokter kan rata-rata kasih dosis beda-beda. Nah kalau dokter sendiri biasanya kasih nutrisi ini berapa sih ke orang-orang ke pasien-pasien dok? Kalau minimal itu selalu digabung sebagai utsuk-fusi pagi hari. Pada saat Oke. perut kosong itu saya merasakan sangat efektif dibandingkan pada saat digabung satu pasang pada saat malam hari sebelum tidur. Itu dosis minimal ya Pak Niko, Hmm. terkait dengan ya status kemampuan pasien tersebut. Tapi kalau pasien tersebut memang eh, faktor risikonya tinggi dan dia juga sangat membutuhkan, yang saya berikan adalah 3 kali sehari satu pasang. Itu udah rutin. 3 kali sehari. Kalau Satu dia sakitnya contoh agak kronis lah contoh gitu ya. ya rutin. Tapi kalau misalnya dirawat di rumah sakit itu beda lagi Pak Niko. Bisa dosisnya bisa 3 4 kali lipat. Tergantung dia dirawat di ruangan biasa atau di ruangan intensif ICU kayak gitu. Kalau ICU Kalau di gampang. ICU dia masuk lewat selang dong ya? Iya dia pakai selang lewat selang. Lewat selang biasanya Hmm. saya kasih 3 pasang ya, 3 pasang pagi siang malam. Oh, waduh, dosis Ya, tinggi ya. tapi perbaikannya cukup nyata sih Pak Niko. Saya dapatkan misalnya beliau stroke itu juga outcome-nya membaik atau mungkin misalnya jantung koroner juga perbaikannya sangat signifikan sih kalau di ruang intensif seperti itu. Oke. Nah, ini ada pas karena dia nanya di terakhir pas saya baca nih. Malam Dokter Diana, apakah pernah menangani pasien ALS Alpha Linda Sierra yang sudah kena bulbar, speech, salivation, and swallowing? Sekarang mengarah ke respiratory. Sudah 2 minggu mengkonsumsi 4 suba dan 4 utsu. Mohon petunjuk apakah takaran perlu ditingkatkan. ARS itu mungkin akut respiratory syndrome ya, jadi gangguan pada pada pola pernapasan pasien tersebut. Hmm. Kalau untuk itu sih saya belum pernah mendapatkan yang ARS yang spesifik seperti ini sih. Tapi kalau yang ARS-nya karena virus, ARS-nya karena bakteri, saya sering mendapatkan kasus ini dan memang outcome-nya membaik sekali. Karena kan kita sama-sama tahu ya Pak Niko, kalau yang utsupusi ini, utsupusi kan terutama itu kan bagus sekali. Dia ada NK sel-nya kan. Jadi Ya, kalau dia mengaktifkan NK sel itu tentu saja akan bagus sekali diberikan pada pasien-pasien dengan infeksi, pasien-pasien ya, dengan jalan, pasien-pasien dengan autoimun kayak gitu. Kalau yang ya. ARS diagnosnya saya agak kurang jelas nih ARS yang dimaksud yang mana? Kalau ARS-nya karena bakteri infeksi, Subarashi Utsuku sih sangat oke sih diberikan. Nah, ini juga pertanyaannya berhubungan sama dokter nih. Dok nanya dong, anak bos saya sudah umur 20-an laki-laki kena diabetes dan kolesterol genetik. Jadi ini tipe 1 ya dok ya? Enggak. Jadi kalau untuk kolesterol itu ada genetik sama enggak genetik, Pak Niko. Jadi namanya Oh, familial dyslipidemia. Jadi kolesterol itu kan ada trigliserid yang misalnya 1000, trigliseridnya 800, trigliseridnya ya. itu karena familial, karena keluarga. Kalau karena pola makan aja paling 300, Oh, 350. jadi ini udah bawaan ya? Ya, kolesterol bawaan juga ada. Jadi Oh, dia diabetes tapi ada kolesterol bawaan. oke. Lalu dia rajin olahraga dan tidak suka stres. Kata siapa orang usia 20 tahun tuh laki-laki lagi suka stres, lagi putus cinta ya dok? Apakah bisa sembuh pada akhirnya? Soalnya sudah seperti hopeless alias terima nasib aja. Untuk obatnya masih rutin minum dok. Ya, memang sebaiknya kalau kasus-kasus seperti ini yang sudah dengan terapi yang berbagai macam kita hopeless, Subarashi Utsukushi merupakan salah satu modalitas yang kita bisa berikan, Pak Niko. Seperti tadi pasien saya tadi kan, yang udah Hmm. dosisnya tinggi banget, ternyata dengan diberikannya Subarashi Utsukushi ini kebutuhan pengobatannya semakin berkurang, dosisnya berkurang, obatnya berkurang. Apalagi yang tadi familial, yang kolesterol yang karena familial karena bakat genetik itu dipoles dengan Shiba Utsu menurut saya adalah hal yang sangat pas. Hmm. Nih, wah kalau dokter 1.000 orang nanya loh dok, ini bisa bisa Kan, subuh kan, kelar. ceritanya. Maklum ya dokter Diana tuh Sampai selegram ya sampai tuh dok. sahur kan, sampai sahur Pak Niko di sini.
Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Saya harus baca pertanyaannya teman-teman. Kadang kalau nggak terlalu, kalau kalian tanya yang terlalu kemana, saya nggak. Soalnya pertanyaannya aja saya lihatnya udah pusing. Nah, dok, konsumen saya luka diabetesnya amputasi. Setelah konsumsi Suba Utsu sembuh dalam waktu 2 bulan. Tetapi kreatinnya naik turun. Kenapa ya dok? Wah, udah kena ginjal itu kayaknya. Kenapa tadi? Kenapa dia? Jadi dia sakit diabetes dok, kakinya diamputasi, Oh iya. minum susu 2 bulan sembuh. Nggak tahu definisi sembuhnya apa. Mungkin diabetes membaik, lukanya menutup dengan baik, tapi kreatininnya naik turun. Ya. Kenapa ya dok? Kata dia. Sekarang gini ya Pak Niko, kalau misalnya pasien dengan luka di kaki, pembuluh darahnya sudah kayak gitu di kaki, ya kita bisa bayangkan lah pembuluh darah di tempat lain. Pembuluh darah di ginjalnya ya pasti sudah kurang lebih hampir sama lah dengan yang di kaki. Yang di otaknya juga hampir sama lah dengan kualitas yang di kaki seperti Hmm. itu. Tentu saja yang di ginjal bah- sulit untuk jadi normal. Ya itu kan kualitas pembuluh darahnya udah nggak oke, udah yang eh, istilahnya udah nggak elastis lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Hmm. karena dia sudah amputasi kan, berarti itu diabetesnya udah lama tuh. Kalau diabetes sudah lama, tentunya Hmm. komplikasi sudah macam-macam pasti. Komplikasi yang ke ginjal, komplikasi ke saraf, komplikasi ke kaki itu pasti ada seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang Hmm. pasien kita di sekitar kita tuh sangat takut sekali kalau ginjalnya naik tuh sangat takut banget. Saya tuh ada tuh pasiennya Pak Niko ya. Dia itu ginjalnya waktu itu 1,1, 1,2. Padahal kan normalnya kan 1. Dia baru 1,2 itu udah nawar Hmm. aja. Saya nggak mau obatnya dikurangin dok, obatnya dikurangin dok gitu. Saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa kurangin obat Bapak. Bapak masih darah tinggi, Bapak kolesterol masih tinggi, gulanya masih tinggi. Gimana saya mau ngurangin ini nanti? Akhirnya ternyata pasien tersebut Hmm. belakang saya ngurangin dosis obatnya Pak Niko. Bulan depannya dia datang ke saya dengan kondisi sesak napas. Dok, saya gara-gara ngurangin obat dokter Diana, sekarang saya kena serangan jantung dok, kata gitu. Sekarang obat saya Waduh. dua. Satu dokter Diana, satu satu genggam, obat jantung satu genggam gitu. Lah ternyata Pak Niko, bulan depannya itu dia datang udah ganteng. Heran kan saya. Ternyata dia pakai Subarasi Utsupusi dari istrinya. Nah istrinya itu adalah member dari downline saya. Dia protes sama saya. Dokter Diana kok nggak kasih saya Subarasi Utsupusi dari awal kata gitu. Kok baru sekarang setelah saya kena jantung baru istri saya kasih. Ternyata itu downline dokter Diana katanya gitu. Pak, saya gimana mau kasih Subarasi Utsupusi ke Bapak? Bapak aja nawar terus jumlah obatnya ke saya. Nanti saya tambahin Subarasi Utsupusi, Bapak parah lagi saya bilang. Ya, tadi sekarang baik dok, Pak Niko. Dan sampai sekarang dia nanya ke saya, dok saya sudah konsumsi 3 diamond nih, gimana saya mau terus apa enggak minumnya? Si suaminya nanya gitu yang sakit itu Hmm. kan. Istrinya bilang gini, terus kan ya dok, terus kan ya dok. Ya terus lah orang faktor resikonya masih ada, diabetes masih ada, hipertensi masih ada, jantungnya masih harus diterapi. Ya terus minum aja Hmm. dong daripada saya stres lihat suami saya sesak napas, kena serangan jantung, dia bilang gitu. Ternyata istri merasa dengan mengeluarkan biaya yang seperti itu, tapi dia dapatkan kondisi suaminya itu masih yang sehat, masih yang nggak sesak napas, nggak Hmm. ngos-ngosan, ceria lagi. Itu dia merasa sangat tertolong kondisi suaminya dengan produk ini. Demikian, Hmm. Pak. Sebenarnya dok, orang-orang yang contoh ya, resiko tinggi, contoh dia diabetes, udah tuh membaik. Bisa nggak sih dia diabetes lagi dok? Bisa dong kalau misalnya pola hidupnya kacau lagi, pola pikirnya kacau lagi, kemudian nggak olahraga, kemudian ada stres, ada infeksi, bisa. Jadi memang harus selalu kita jaga, Pak. Kita harus konsisten untuk menjaga kondisi gula darah itu dengan berbagai macam cara. Entah dengan pola hidup atau dengan konsultasi ke dokter, entah dengan mendapatkan suplemen yang baik, gitu. Karena orang diabetes itu kan orangnya yang paling bandel-bandel kan dok. Menurut saya kan juga ngadepin member diabetes bukan pasien ya, member kan yang diabetes. Jadi jadi kalau dia gula darah membaik dikit, pasti bandelnya bukan main deh dok. Contoh, dia udah lama berhenti minum karena dia diabetes. Tiba-tiba karena minum nutrisi ini dengan baik, agak turun aja.
jadi ngegampangin tuh dok. Maksudnya, aman lah ada ini, aman lah ada ini gitu loh dok. Nah boleh nggak dok kasih tahu kalau dia kena diabetes, berapa persen sih dia kena stroke, berapa persen sih akan ganggu ginjal atau jadi serangan jantung, biar biar siapa tahu ada member-member AFC di sini yang udah kena diabetes lalu membaik, harus bukannya menjaga, bukan ngegampangin gitu loh dok. Boleh nggak tuh sekalian nih momen diomel-omelin dikit sama pakarnya. Bandel banget, ampun kalau pasien diabetes itu, aduh. Malah kalau dilarang makan malah kayak disuruh ya Pak Niko ya. Iya emang seperti itu sih. Jadi ya buat teman-teman yang punya diabetes ya harus harus inilah ya harus jaga kondisi lah bahwa kadar insulin kalian itu adalah harus kalian jaga kualitasnya. Gimana cara jaga kualitasnya? Ya udah jangan gendut, perut kalian jangan gede. Terus makan makanan juga harus pintar milih makanan Pak Niko. Jadi semua tuh boleh dimakan, minum juga boleh, tapi ya jenisnya minumannya, jadwal minumnya jangan terlalu sering, jumlah jangan terlalu banyak. 3 J. Tunggu, tunggu dok, maaf motong. Jadwal minum jangan terlalu sering, maksudnya apa dok? Ya kan pokoknya semua diabetes itu kita harus pegang patokan yang namanya 3 J. Jenis, jadwal, jumlah. Mau makan apa aja, mau minum minuman apa aja boleh, jenis. Tapi juga dilihat, dipilih mana yang resikonya paling rendah. Jumlah, mau makan apa aja, mau minum minuman apa aja, terserah. Tapi juga jumlahnya jangan terlalu banyak, secukupnya, sewajarnya. Kemudian jadwal, jadwal juga diatur. Jangan terlalu sering, jangan terlalu rutin seperti itu, secukupnya aja. Oh, Tuh, oke, oke. kalau untuk resiko jantung stroke itu udah makanan sehari-hari deh saya sering banget panik lihat pasien yang awalnya datang parlente ganteng, besoknya dorong kursi roda. Awalnya Stroke cantik, ya? besoknya ngiler karena stroke tuh. Atau mungkin seorang mohon maaf pemuka agama kemarin juga gitu datang ya di mana bicara adalah mata pencarian beliau karena seorang pemuka agama kemudian datang dengan stroke dan stroke-nya itu kena ke pusat bicara jadi dia sama sekali nggak bisa bicara Waduh, jadi sangat banyak sekali kalau mungkin teman-teman saya ajak nih sekali-kali jalan sama saya nih visit ke pasien-pasien itu pasti akan prihatin akan sedih bila itu sudah terjadi. Nah di mana-mana Pak Niko yang awal kan pendaftaran ya Pak Niko ya akhir adalah penyesalan ya. betul, betul, betul. Jadi awal daftar dong, daftar, daftar ke dokter. Jangan supaya jangan terjadi penyesalan. Kemana ada tuh pasien saya, 35 tahun, stroke, masih ganteng, cakep, tapi gula tiga darahnya, puluh lima tahun tuh seumur saya loh dok. iya, tapi dia pelo Pak Diko. Pelo karena gula darahnya 600 dan dia tuh nggak ngerti kalau dia gula darah. Pada saat datang tuh 600 gula darahnya. 35 tahun. Iya, 35 tahun laki-laki. Ganteng Hmm. lagi. Dengerin Tuh. tuh teman-teman ya. Diabetes tuh sekarang udah nggak mandang umur nomor satu. Nomor dua, kalau udah lihat gejala-gejalanya atau kalian punya anak, lihat gejalanya udah aneh-aneh, bawa paksa ke dokter. Orang diabetes tuh paling bandel, dok. Saya yakin dokter Diana pasti sabarnya tuh sepanjang jalan kayak kasih ibu. Saya aja kalau udah ketemu member-member yang diabetes, bandelnya bukan main. Naik dikit, berisik. Ya kan, dok? Kalau turun dikit, diem-diem dia. Kalau turun dikit dia diam-diam, nanti dia jajan, dia makan, laporan, baru dia cerita. Besok kalau udah naik lagi dok, baru dia cerita. Pak Niko, saya 2 bulan ini kan gula darahnya udah bagus banget. Saya udah bebas lagi, sekarang naik. Menurut Pak Niko, saya harus konsumsinya berapa? Aduh, saya udah bilang, Pak, diabetes tuh paling bandel, sumpah. Dan hidup dulu baru ya, dosis ya. Iya, kalau saya dok, secara umum orang diabetes harus 6 bulan. Kalau saya selalu bilang kalau dia udah diabetes 6 bulan dia minum 1 hari 2 suba 2 UTSU. Yang penting rutin. Terus saya sangat rekomen tidak minum minuman. Rata-rata kalau saya dok, saya kan kalau saya agak kayak dokter-dokteran juga lah. Maksudnya kan kadang dia konsulnya ke saya kan dok. Dokter setuju nggak dok? Apa sekaligus mumpung di kesempatan ini kan kita di Zoom nih seribuan, di Facebook juga ratusan. Itu orang diabetes rata-rata di kita dok minum sasetan itu loh dok, yang kopi-kopi saset itu loh dok.
sama minuman-minuman energi-energi itu loh yang gula-gulanya tinggi-tinggi. Nah, boleh nggak sih dokter kasih tahu apa sih yang makanan minuman yang cenderung yang sangat beresiko untuk orang diabetes, dok? Mumpung kita semua lagi banyak nih. Ya, eh, untuk minuman yang berkemasan tuh Pak Niko sering sekali memang menyebabkan diabetes. Jadi misalnya dia sering sedia, ya kalau di supermarket tuh dia nggak beli air mineral, belinya pasti yang berasa. Entah itu berasanya Hmm. saset, entah berasanya dari soda, entah berasanya yang botol. Nah itu adalah gula darahnya tinggi sekali kan. Kalau gula darah tinggi sekali tuh dia cenderung merusak pankreas sehingga produksi insulinnya nggak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin kayak misalnya ini ya, pasien itu kadang-kadang udah bilang saya tuh udah makannya udah bagus banget dok, udah diet, udah bla 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 bla. Terus saya tanya, tapi masih makan keripik, kerupuk, peyek, rengginang, intip nggak Bu? Oh iya katanya gitu masih. Itu juga nggak bagus Pak Niko. Iya, jadi yang namanya cemilan-cemilan yang kriuk-kriuk itu sebenarnya nggak oke. Tapi memang di Jawa ya tempat daerah saya ya itu kalau nggak makan kerupuk katanya nggak afdol. Tapi itu cenderung menaikkan gula darah sangat tinggi. Itu seperti itu. Dan kalau misalnya udah berlebihan bisa terjadi gangguan ginjal juga. Sering terlambat ini baru-baru ini kan sering udah mulai viral tuh yang minuman saset, Hmm. minuman kemasan kayak gitu. Kemudian kuning telur ya Pak Niko ya. Kuning telur tuh jangan deh buat teman-teman yang diabetes udah disingkirin aja kuning telurnya. Tuh, Kalorinya sangat dengerin tuh. tinggi. Kalorinya sangat tinggi kuning telur. Telur ya, dok ya? Betul. Kuningnya kalau putihnya mah nggak apa-apa. Oh, kuning Terus, telur juga dan yang buruk paling ya? telur puyuh itu paling tinggi. Saya paling suka lagi tuh makan kuning telur. Tuh teman-teman ya, soalnya saya juga saya tuh bener-bener kasihan dok karena saya nih peminum es teh tawar dan air mineral aja. Saya sangat nggak pernah minum tuh Fanta, Coca-Cola, Sprite, minuman yang berasa, minuman teh-teh dalam botol. Saya bener-bener nggak minum tuh teman-teman ya. Badan saya gede, saya makan makan cenderung agak berantakan, tapi minum saya bener-bener bagus. Itu yang teman-teman harus tahu. Gula darah saya puasa 110 ya. Gula darah saya puasa 110 selalu in kontrol. HB1AC saya berapa ya? 5 gitu. Maksudnya badan saya mah gede loh teman-teman maksudnya, tapi saya benar-benar jaga minuman. Itu loh yang saya mau bilang ke teman-teman, kalau kalian punya anak juga, minuman-minuman botol, soda, kopi-kopi saset yang punya suami, kalian punya suami suka minum minuman saset, baca deh. Itu di dalam minuman itu gulanya 20 gram, 25 gram. Sebenarnya gula pasir itu bisa masuk ke tubuh kita satu hari berapa sih dok toleransinya? Ya bervariasi sih. Sebaiknya jangan terlalu sering sih, karena gula juga juga hal yang kurang bagus baik untuk gula darah maupun untuk cancer. Tuh. Sebaiknya dikurangin. Jadi cukup dari makanan aja, jangan minuman. Minuman biasakan yang tawar aja lah. Apalagi teman-teman di Jawa Tengah ya dok ya. Ada kecap manis. Waduh. Ada Panas kecap kental, manis. panas lagi kental. Kecap manis, perkedel, nasi, kuah soto. Waduh. Itu Puyuh teman-teman yang hati-hati ya. Diabetes itu paling sulit. Sebenarnya diabetes itu bisa disembuhkan nggak sih dok? disembuhkan bisa dengan pola hidup dan pola makan yang bagus, tapi susah Pak Niko. Seberapa susah? Maksudnya berapa tahun tuh orang andai kata dari diabetes parah, dia jaga pola makan, dia jaga semuanya. Tahun kah? Gitu kah? Apa sesusah Enggak, apa sih dok? dalam setahun pun bisa normal lagi kalau emang dia disiplin olahraga. Oh, Setahun oke aja udah oke. bagus. Banyak kok pasien saya nggak berobat gara-gara dia berubah pola makannya dan berubah performanya karena olahraga rutin dan kemudian jaga makanan bener-bener. Nggak sampai setahun kalau emang disiplin bisa. Cuma kadang itu susah. Tuh. Dari penelitian itu kurang dari 50% orang yang bisa seperti itu. Oke, 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 oke. Yang lain boleh bandel-bandel. Saya jujur tuh. Jadi teman-teman yang diabetes tuh dengerin ya. Kalian bisa nonton siaran ini ulang ya. Tolong kalau andai kata membaik, dijaga lagi, dipertahankan, bukan dibablas. Tuh ya teman-teman ya. Karena resiko bisa datang sewaktu-waktu. Yes. Nah, diabetes sama kanker berhubungan juga nggak dok? Iya, benar. Diabetes. Jadi diabetes itu merupakan salah satu faktor risiko kanker. Jadi kalau orang kanker nih, dicek nih, yang diabetes berapa? Presentasinya cukup tinggi, yang diabetes. Oh.
dari situ. Tuh, dengerin ya teman-teman ya, dari orang kanker itu sang dicek rata-rata punya hubungan sama diabetes tuh teman-teman. Makanya, Ya. oke, kita lihat-lihat lagi pertanyaan-pertanyaan seru. Sedikit lagi ya teman-teman ya, 2-3 pertanyaan lagi. Ini kalau pertanyaan di Buscroll nggak ada habisnya teman-teman. Put kuning telur tadi udah dibahas sama dokter ya, putihnya aja kalau bisa. Mau omega kayak mau enggak, karena kalorinya tinggi kalau kuning telur. Oke, kolesterol tadi kita udah bahas. Saya fokus pertanyaannya soal diabetes ya teman-teman ya, biar kalian dapat jawaban juga dari spesialisasinya. Kalau enggak, pertanyaannya banyak. Tunggu. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Ini benar-benar bagus dari Dwi Mister. Apa peran paparan cahaya biru dari perangkat elektronik terhadap regulasi gula darah? Emang ada, dok? Ini saya nanya karena saya juga nggak tahu ya. Bagus bagi saya pertanyaan. Eh, biru ya tadi ya. Gimana Pak? Blue light ini jadi kayak dari handphone, dari TV, itu bisa ada hubungan sama diabetes nggak, dok? Enggak ada kayak itu sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Aman, aman, Hmm. aman. Jadi kecuali ngelihat handphone, ngelihat tagihan agak ngaruh tuh kayaknya bisa menyebabkan stres. Nah, dok, oke, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan bagi saya yang terlalu detail, dosisnya kayak berapa? Tadi kita udah bahas sama dokter Diana soal dosis ya. Dia udah bilang pagi sepasang, malam sepasang. Kalau kondisi sakitnya dianggap cukup mengkhawatirkan, resikonya cukup tinggi, pagi, sore, malam. Kalau di rumah sakit, ada di ruangan ICU, bahkan itu dosisnya bisa 3-4 kali. Jadi dosis sudah dijawab. Dan itu pasti tentunya ngelihat kemampuan pasien. Itu dokter Diana juga udah jawab ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin bahas satu-satu dosis ke setiap penyakit-penyakit. Nomor dua adalah soal diabetes, dokter udah lihat tumor, pasiennya testimoni. Nah, dok, sekarang buat penutupan aja. Menurut dokter Diana, bagaimana yang baik orang yang udah kena diabetes atau orang udah kena stroke, lalu dia terapi Soma Utsu, apa aja sih dia butuh, dok? Rata-rata berapa lama dia nunggu? Karena kan gini, pasien itu kan lawannya adalah ketidaksabaran ingin sembuh. Setuju nggak sih, dok? Iya. Kayak saya juga gitu pasti. Saya yakin teman-teman juga gitu. Mereka udah sakitnya lama, tapi kalau sembuh mau cepet-cepet tuh. Nah, menurut dokter, dalam skala orang diabetes yang rata-rata anggap dia diabetes menengah lah, nggak usah yang berat ya. Contoh dia diabetes udah komplikasi, atau dia kena stroke, rata-rata sebagai dokter melihat berapa bulan yang dibutuhkan untuk orang itu bisa mengalami perbaikan yang signifikan, bukan sembuh deh. Ya. Dari pengalaman selama ini untuk perbaikan signifikan itu paling nggak 3 bulan tuh Pak Niko, dari Hmm? survei yang saya dapatkan supaya dia kembali normal. Tapi ada beberapa juga yang kurang dari itu. Jadi sangat bervariasi sebenarnya. Kita nggak bisa bilang berapa lama secara pasti, tapi rata-rata itu adalah 3 bulan. Tetapi banyak juga yang sebulan sudah oke, bahkan ada yang 5 hari sudah oke. Oke, Tiga. dia Ada, benar-benar. ada pencetus yang lain apa enggak? Ada juga pasien saya bertanya kemarin, dok saya lanjut lagi apa enggak ini sebuah hasil sukusinya? Jadi saya bilang, kalau ibu masih ada diabetes, ibu masih tinggi kolesterolnya, masih ada hipertensi ya itu terus. Tapi kalau Hmm. emang di mana udah enggak ada hipertensinya udah oke, udah tanpa obat oke, tanpa tanpa obat juga kolesterolnya bagus ya udah nggak stop nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada hipertensi diabetes ya terus lanjut. Kalau enggak ya Hmm. komplikasinya nanti akan muncul. Nah, saya tuh nggak pengen itu. Jadi jangan sampai diabetesnya ibu, hipertensinya ibu itu menyebabkan komplikasi karena itu akan lebih mengganggu kualitas hidup pasien tersebut. Dan dosisnya nanti malah naik. Yang awalnya dosis maintenance cuma 2 saset pagi, 2 saset malam, jadi dosisnya dosis terapi 3 kali sehari
masing-masing 3 saset seperti itu. Betul, betul, betul. Tuh, teman-teman denger ya, diabetes sama komplikasi diabetes tuh dua hal yang berbeda loh teman-teman. Komplikasi tuh udah stroke ya, gagal ginjal, udah lama deh teman-teman terapinya. So kalian yang baru sakit, minum dulu ya, jaga pola makan, olahraga. Penting nggak sih olahraga orang-orang sakit tuh kayak apa sih dok yang baiknya dok? Kayak orang yang udah kena diabetes, udah stroke, olahraga yang paling mungkin mereka lakukan tuh apa sih? Ya, sebenarnya semua olahraga itu bagus ya Pak Niko ya, tapi yang penting adalah konsisten. Setiap hari paling nggak 15 menit aja udah cukup, tapi setiap hari. Hmm. Jenisnya kalau untuk diabetes itu selain aerobik yang bisa jalan cepat itu paling simpel. Kemudian lari, kemudian sepeda. Tapi jangan lupa pasien diabetes itu perlu untuk nge-gym untuk membentuk massa otot. Oh, Jadi dengan nge-gym itu massa ototnya bertambah kan. Jadi ya, cadangan insulinnya juga akan bagus. Jadi kayak kayak tubuh kita tuh punya lemari yang banyak buat nyimpan insulin gitu loh. oke, Kayak gitu. masuk akal. Dengerin tuh teman-teman ya. Jadi kalau dia diabetes, sangat direkomend sama dokter untuk dia nge-gym. Karena waktu bangun massa otot, tubuh itu bakal butuh energi yang banyak. Maka energi yang tersimpan itu, yaitu gula Anda terpakai. Jadi cadangan lemarinya banyak. Kira-kira gitu loh teman-teman. So, teman-teman, saya nggak mungkin baca tuh satu-satu ya. Saya sama Dokter Diana baca bisa subuh baru selesai. Nah, Dokter Diana boleh nggak mention Instagramnya Dokter Diana? Biar teman-teman boleh follow. Siapa tahu mau tanya praktek di mana. Jangan WA ya teman-teman, jangan DM. Datang ke prakteknya. Betul ya dok ya? Jangan Ya, DM banyak. Jadi teman-teman saya lihat nih, kalian bisa iya. seminggu baru selesai. Nanti Iya, sama dokter after ya nih, baru seru nih. Nah ini ya teman-teman ya, saya jangan chat dulu. Dokter Diana udah kasih Novita Sari iya. Diana, Novita Sari Diana tuh teman-teman ya. Di komen ada. Tentunya nggak mungkin semua pertanyaan teman-teman dijawab satu persatu ya. Gila, ini bisa subuh kelar. Saya mau terima kasih buat Dokter Diana udah sharing-sharing ke kita. Ada edukasi secara simpel-simpel ke kita. Saya yakin nggak mungkin. Teman-teman ini bukan tanya jawab konsultasi gratis gitu loh. Nggak, kita lagi bahas topik tentang produk ini bisa bantu soal diabetes kayak gimana. Apa yang harus dihindari orang diabetes. Komplikasi diabetes seperti apa. Lalu saat dia minum obat dan minum nutrisi ini bagaimana akan terbantu? Gimana kalau melepas obat itu tidak direkomendasi gitu loh. Jadi semuanya jelas di sini, jadi terang benderang. Kita mau terima kasih buat Dokter Diana, saya thank you udah mau bantu-bantu kita, mau sharing-sharing di Zoom ini di AFC Life Science. Dokter Diana ada praktek di 3 rumah sakit teman-teman. Kalian bisa lihat cek di Instagramnya sendiri. Kalau konsultasi bener-bener pengen, kalian bisa datang sendiri hubungi Dokter Diana. Saya Nicholas Rampisela mau bilang terima kasih terutama ke Dokter Diana paling cantik nggak sih lihat. Dok, ini Waduh, udah punya anak ya teman-teman ya. Udah punya anak ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di Instagramnya Dokter Diana. Terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih semua. Dadah Dok di. terima kasih Pak Niko atas kesempatannya. Teman-teman sukses semua Sama-sama. ya.